Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jam 1.34. Rencana kami, saya, istri, dan anak akan road trip ke Pangandaran ya. Kita main ke pantai, semoga nanti pagi-pagi udah bisa sampai di Pangandaran. Oke, kita udah siap-siap. Tadi udah siap-siap, ngemas-ngemas barang dan lain sebagainya. Sekarang udah jam 1.57, sesuai target lah ya. Emang kami mau berangkat jam 2 tadinya. Kita lihat di Maps, kalau estimasi Google Maps perjalanan sekitar 4 jam 45 menit. Estimasi sampai jam 6.43 itu kalau tanpa istirahat ya. Tentu perjalanan ini akan kita buat santai saja. Kita buat santai, kita buat nyaman, supaya perjalanannya menyenangkan dan juga bisa membahagiakan anak dan istri. Oke, stay tune terus. Suasana di kota Bandung ini jam 2 dini hari cukup sepi ya. Di tol juga lumayan sepi. Hanya ada beberapa mobil saja. Dan cuaca di kota Bandung jam segini tuh memang masih dingin lah ya. Beda sama di siang hari. Kalau di siang hari kan Bandung udah nggak begitu dingin lah, nggak kayak dulu waktu saya masih kecil gitu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi menyusuri dulu jalan tol ini sampai dengan Cileunyi. Kita di sini ambil kiri ya, arah ke Kopo Muhammad Toha Cileunyi. Nah, ambil kiri di sini. Kalau kita lurus nanti kita ke arah Soreang, Paster, Padalarang ya. Kalau belok kiri ini nanti kita mengarah ke arah timur berarti. Ini tuh di daerah Nagreg ya, kalau nggak salah. Di sini tuh treknya curam, menurun curam. Kalau sekarang satu arah ya di sini ya. Kalau dulu saya ingat saya di sini tuh dua arah, sehingga di sini jadi salah satu titik kemacetan ya. Karena yang dari arah bawah itu pada kesulitan untuk naik, apalagi truk-truk besar yang bawa muatan banyak. Itu biasanya jadi sumber kemacetan di situ. BTW kalau kita ke Pangandaran ini kan jalurnya jalur selatan ya. Jalur selatan ini sebenarnya nyaman banget untuk kita motoran. Saya sebenarnya lebih suka motoran ya, sama anak, sama istri gitu, sama teman, touring gitu ya. Cuman ada kalanya kasihan anak saya masih kecil. Jadi ya sudahlah, kita road trip aja, road trip tipis-tipis. Di sini kita harus fokus ya, berkendara harus fokus karena jalannya seperti ini berlika-liku, apalagi di malam hari ya. Penerangan juga menurut saya sih di sini kurang ya. Nah, ini adalah jalan Cagak ya, yang mana ke arah kanan itu ke Garut. Kalau kita mau ke Pangandaran, kita ambil kiri ke arah Tasik.
Di situ tadi biasanya menjadi spot pemberitaan media di TV kalau lagi musim mudik ya. Kadang kalau malam itu rambu-rambu ini kurang kelihatan kalau sama saya. Ya mungkin teman-teman juga mungkin ada yang merasakan hal yang sama ya. Ini kalau sampai Pangandaran jalannya kosong begini terus enak nih. Cuman tetap nanti juga kita butuh istirahat karena pasti nanti kepotong sholat subuh nih. Jadi jalur ini untuk orang-orang yang sensitif atau dalam artian gampang mabuk di perjalanan. Nah, jalan selatan ini sangat berpotensi bisa membuat orang mabuk ya, tergantung drivernya biasanya. Karena jalannya berpula kelok. Kalau drivernya itu kalau belok itu disekaligusin gitu ya, biasanya bikin mual penumpang tuh. Jalan kosong, tapi kita harus tetap berhati-hati karena tujuan utama kita adalah selamat, guys. Percuma cepat tapi tidak selamat. Selalu utamakan keselamatan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, terutama marka jalan ya. Marka jalan di jalan nasional ini saya rasa memiliki peran yang sangat penting ya. Karena untuk orang-orang yang belum tahu jalurnya itu seperti apa, dengan adanya marka jalan ini kita bisa tahu, kita bisa mengambil keputusan kapan kita akan menyalip atau kapan kita harus tetap mengantri gitu. Jalannya seperti ini teman-teman ya, pencahayaannya kurang, PJU-nya juga kurang ya, menurut saya kurang terang. Jadi hanya mengandalkan lampu-lampu dari kendaraannya saja. PJU-nya ada sih, cuman ya karena jaraknya mungkin tidak terlalu rapat ya, sehingga penerangannya juga menurut saya masih lumayan kurang. Cuman nggak apa-apa, inilah seninya dalam perjalanan. Kita menemukan area yang gelap, nemu area rame lagi, nemu sepi lagi, terang lagi gitu kan. Kita nikmatilah perjalanan ini. Oke guys, ini kita udah sampai di Limbangan ya. Udah sampai di Limbangan. Limbangan itu saya juga kurang hafal sih ya, urutannya daerah-daerah mana aja. Karena semenjak ada Google Map ini saya jadi jarang menghafal jalan guys. Malah jadi ketergantungan sebenarnya. Ketergantungan Google Maps, jadi menghafal jalan itu saya jadi agak susah ya. Karena biasa nggak berpikir gitu ya, tinggal lihat, tiba-tiba nyampe gitu kan. Beda sama zaman dulu gitu ya. Kalau zaman dulu jalan itu gampang tuh dihafal tuh, karena effort kita untuk mencapai ketujuan tersebut cukup besar gitu. Kita nyampe nanya orang lah, inget-inget daerahnya lah, bahkan ada yang bawa peta lah gitu kan, sehingga jalan itu tetap diingat gitu. Nah, dengan adanya Google Map ini, bagi saya ini adalah sebuah kenikmatan yang berdampak kurang baik bagi saya karena jadi susah saya ngapalin jalan guys. Mungkin kalau ada yang sama juga, punya pengalaman yang sama, bisa berbagi di kolom komentar. Di sini khas ya, kalau lewat daerah sini selalu banyak truk-truk besar, bis pariwisata gitu ya. Terus khas lah jalannya sempit, kalau menurut saya tidak selebar Pantura gitu ya. Terus jalannya naik turun konturnya. Ya beginilah jalur selatan ya. Ini sekarang jam 2.53.
Saya nggak tahu nih nanti sholat subuh di mana. Sambil berjalan aja kita nikmati perjalanan. Nanti udah mepet-mepet mau azan subuh, baru kita cari tempat istirahat. Oke guys, sekarang jam 3.22 menit. Kita sudah sampai di Malangbong ya. Dari sini menuju ke Pangandaran masih jauh ya. Masih 139 km lagi. Masih membutuhkan waktu sekitar 3 jam ya untuk Pangandaran, sehingga estimasi dari Google Maps untuk sampai di pantai Pangandaran itu jam 6.26. Nah, makanya ini sambil kita diskusi, sambil menikmati malam yang cukup macet ini. Saya juga heran malam-malam kayak gini macet, ada apa gitu ya. Sini macet, mobil tersendat. Biasanya sih ada truk mogok sih, karena ini kan kebetulan di tanjakan juga ya. Ya guys, jam 3.38. Kayaknya ini nih titik macetnya nih. Kita nggak tahu ya ini kenapa, tapi kayaknya kecelakaan nih. Kayaknya ada kecelakaan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Kecelakaan motor guys. Saya kira gara-gara nanjak aja tadi korban udah tergeletak di jalan ya, tak sadarkan diri, sudah berlumuran darah ya. Aduh, kalau udah ngeliat kayak gitu kadang-kadang kita agak ngeri ya, harus lebih hati-hati nih. Jangan lupa kita selalu berdoa sebelum memulai perjalanan, meminta keselamatan, meminta keberkahan agar dijauhkan dari mara bahaya. Oke guys, kita lanjut lagi. Sekarang sudah jam 3.40. Perjalanan tadi lumayan tersendat ya. Sini kita udah sampai di Raja Polah ya, Tasik. Udah masuk Tasik. Sini kita ambil jalan yang lurus ya, yang naik. Sekarang posisi jam 4.04. Sudah masuk waktu subuh. Saatnya kita mencari masjid ataupun SPBU yang nyaman. Oke, akhirnya kita sampai di rest area ya, pom bensin. Bagus nih ada masjidnya. Kita sholat subuh terlebih dahulu. Ini area pom bensin guys. Masjidnya ada. Istri saya sudah mulai mengantuk sepertinya. Anak saya juga di belakang sedang tertidur pulas. Oke, kita sholat dulu. Nantikan cerita selanjutnya. Oke guys, alhamdulillah sudah selesai sholat subuh. Ternyata ini di daerah Cihaur Beuti ya. Cihaur Beuti itu masuknya ke Kabupaten Ciamis kalau saya lihat di Maps. Oke, kita lanjut perjalanan menuju ke Pangandaran. Semoga perjalanan kita senantiasa diberikan keselamatan. Oke, jam 5 berapa nih? 4.57 kita sudah ada di daerah Ciamis ya. Ciamis ini saya nggak tahu sih kotanya di sebelah mana, cuman yang pasti ini tempatnya enak ya di Ciamis ini kayaknya. Kotanya damai gitu ya. Oh, kayaknya ini kotanya nih. Ini soalnya ada Masjid Agung Ciamis. Ini tengah kotanya berarti ya, pusat pemerintahannya di sini. Ini karena masih subuh aja kali ya, masih sepi. Nanti kalau pagi kayaknya udah pasti rame lah di sini. Sini jalan tengah kotanya juga cukup luas ya, ada 4 lajur. Langit sudah mulai agak cerah ya ini ya, sudah mulai menuju pagi. Tadi saya sempat buka kaca, udara juga masih enak, masih segar. Nikmat lah ini. Oke, saksikan terus perjalanannya. Stay tune.
Oke guys, jam 5.16 ya ini ya. 5.16 kita sudah sampai di Cisaga, daerah Cisaga ya. Udah enak banget nih. Langit udah cerah, masih agak-agak berwarna kuning orange, suasana masih segar, jalanan masih belum terlalu rame. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Oke, kita belok kanan di sini, kita lewatin jembatan. Ini ada sungai ya, sungai besar ini. Saya nggak tahu sungai apa ini, entah Citarum, entah mana. Kita nikmati perjalanan. Oke, teman-teman, sekarang jam 5.38. Kita masih di Jalan Raya Banjar. Ya, di sini jalannya luas ya. Jalannya luas, kemudian mulus, dengan volume kendaraan yang cukup sedikit, sehingga nyaman sekali berkendara di sini, guys. Dari sini ke Pangandaran hanya tersisa 55 km lagi, atau selama 1 jam 11 menit. Alhamdulillah sejauh ini perjalanan aman, sejauh ini perjalanan lancar. Semua anggota keluarga happy, apalagi istri saya karena dia baru bangun tidur, yang katanya mau nemenin nyetir selalu hanya menjadi mitos belaka. Oke guys, kita lagi istirahat yang kedua. Ini pokoknya tadi 40 menit lagi menuju ke Pantai Pangandaran. Ini anak saya sudah bangun. Halo Gea. Halo Mama. Masih semangat? Pagi-pagi udah rame banget yang mau isi bensin. Tadi kita numpang toilet dan lain sebagainya. Istirahat sebentar. Oke guys, sekarang sudah jam 6.59, udah mau jam 7 pagi. Kita sudah di Jalan Raya Kalipucang ini ya, atau Jalan Raya Banjar Pangandaran. Ini adalah trek kelak-kelok yang terakhir. Nanti setelah dari sini kita bisa langsung sampai di Pantai Pangandaran. Dari titik ini ke Pantai Pangandaran hanya sekitar 11 km lagi, atau butuh waktu perjalanan selama 16 menit. Dan di sini ruas jalurnya itu, lajurnya itu sempit ya, hanya cukup satu mobil, dan bisa kita lihat jalannya berbulak belok, lalu marka jalan di tengahnya itu tidak putus-putus ya. Artinya kita tidak diizinkan di sini untuk salip menyalip, karena akan sangat berbahaya, karena banyak tikungan-tikungan yang apa istilahnya, blind spot lah ya. Ketika belok kita nggak bisa lihat di depan itu ada kendaraan lain atau tidak yang dari berlawanan arah gitu. Oke guys, saat ini jam 7.17. Kita sudah sampai di Patung Marlin, Pangandaran. Alhamdulillah, touchdown.
Oke teman-teman, saya ingin review terkait konsumsi bahan bakar ya sedikit. Ini perkiraan aja. Jarak dari rumah saya ke Pantai Pangandaran ini adalah sejauh 223 km. Kemudian berdasarkan MID mobil, konsumsi bahan bakar di 18,6 km per liter ya. Di sini yang saya gunakan kendaraan pribadi adalah Xpander Cross Ultimate CVT, sehingga saya rasa ini cukup irit ya, cukup irit kalau dikalkulasikan dengan harga Pertamax 12.200 dari Bandung ke Pangandaran hanya habis sebesar 146.200, sekitar segitulah. Meskipun metode MID ini saya terkadang kurang ini ya, merasa kurang pas gitu ya, harusnya full to full gitu ya diukurnya, kemudian saya isi lagi di sini sampai penuh, karena kebetulan kemarin saya isi sampai full tank ya, sampai luber lah istilahnya, berkurang 2 batang gitu. Mungkin itu aja guys, sedikit cerita, sedikit berbagi terkait dengan sharing perjalanan dari Bandung ke Pangandaran. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.